Di chapter sebelumnya, rival susuran para pasukan botak pembunuh Hosen tengah mengadakan pertemuan. Didasari kegelisahan Moonlight Brothers yang mulai meragukan kapabilitas seorang King Jo. Selamat datang di Mangaversa. Inilah chapter 10, Kemuraman King Jo. Pada awalnya, Tsukimoto Mitsunobu yang merupakan saudara tertua Moonlight Brothers memikul ambisi besar untuk mencapai puncak Hosen. Dulunya dia merupakan seorang petarung yang berbakat di tahun pertamanya. Kemampuannya menonjol jika dibandingkan para pesaingnya. Namun di suatu hari, ketika ia tengah berada di toilet, ia mendengar kabar yang ramai diperbincangkan tentang seorang outsider berasal dari Okayama bernama King Jo. Mitsunobu yang mendengar bahwa King Jo kuat langsung meminta bawahannya untuk memanggil Jo. Inilah sosok Kanayama Jo, freshman Hosen berasal dari Okayama. Posturnya yang besar selaras dengan kekuatan yang ia miliki. Tepat saat Mitsunobu memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin dari kalangan para freshmen, Jo justru tertawa mendengar bualan Mitsunobu. Hal ini tentu menyinggung saudara tertua Moonlight Brothers dan 5 orang bawahannya. Ya, meski sendiri Jo sama sekali tak takut dengan mereka, malahan itu merupakan kesempatan yang bagus baginya, karena jika King Jo bisa mengalahkan 6 orang yang ada di sana, dia akan langsung naik ke puncak dari para freshman Hosen. Tanpa mengatakan apapun lagi, King Jo langsung menyerang salah seorang bawahan Mitsunobu. Entah dari mana King Jo mendapatkan wajan tersebut, ia menggunakannya sebagai senjata. Mitsunobu pun menyinggung soal tindakan Jo yang ia anggap sebagai tindakan curang. Namun King Jo memiliki pembelaan. Dalam situasi 6 lawan 1, wajan tersebut merupakan bala bantuannya. Lalu tanpa basa-basi lagi, King Jo melemparkan wajan tersebut ke wajah Mitsunobu. Praktis mendapat pukulan dari benda tumpul tersebut membuat kepala Mitsunobu menjadi pusing. Sebuah wajan penggorengan yang keras pun mengeluarkan bunyi saat menghantam mereka. Dan pada akhirnya, Kanayama Jo berhasil mengalahkan 6 orang termasuk Mitsunobu yang memegang kendali para freshmen. Akibat pertarungan itu, Mitsunobu sampai harus absen selama 4 hari. Kondisi memaksanya untuk tetap terbaring di tempat tidur. Situasi yang aneh bahkan untuk adiknya, Mitsuyoshi, yang saat itu masih duduk di bangku SMP kelas 3. Ia tak habis pikir mengapa kakaknya bisa dikalahkan. Tapi jelas, kekalahan itu berdampak lebih buruk ke mentalnya. Ia terus dihantui kenangan buruk, bayang-bayang seorang King Jo. Lalu saat ia kembali ke sekolah, Mitsunobu melihat fakta satu-satunya orang yang berdiri di puncak para freshman Hosen adalah King Jo. Sebagai tanda kekalahannya, Jo meletakkan wajan penggorengan yang ia gunakan untuk mengalahkannya di meja Mitsunobu. Jelas kebenciannya meledak. Ia bersumpah untuk membalas dendam padanya suatu hari nanti. Akan tetapi, setelah hari demi hari berlalu, Mitsunobu menyadari King Jo telah jauh melampauinya. Ia juga melihat kemampuan seorang Jo yang memang layak untuk berdiri di posisi puncak. Pengakuan itu terus ia genggam hingga hari ini. Sementara itu, Jo masih tak mengerti dengan apa yang ingin Mitsunobu bicarakan dengannya. Bukannya langsung bicara ke poin utama, Mitsunobu malah mengeluarkan sebuah balon lalu meniupnya. Suara dari angin yang keluar dari balon tersebut seolah-olah pertemuan tersebut seperti bercanda, meskipun tak ada satupun dari para petinggi Hosen yang tertawa dengan tindakan Nobu. Suasananya pun tetap sama, masih begitu hening sama sekali, tak ada yang berbicara. Dengan tertawaannya, hal ini Mitsunobu lakukan untuk memecah ketegangan di antara mereka. Tentu King Jo yang sudah serius merasa dipermainkan hingga berkata ingin pergi dari aula judo. Mitsunobu memang hanya bercanda mengenai hal itu. Ia meminta King Jo untuk mendengarkan keluh kesahnya. Ini menyangkut soal rumor yang beredar dari pihak luar. Mereka mengira Hosen terpecah belah karena kubu Moonlight Brothers menyebabkan masalah internal dalam tubuh Hosen. Padahal jelas tidak ada kesalahpahaman di antara mereka sejak awal. Moonlight Brothers sama sekali tak memiliki niatan untuk berdiri di atas King Jo. Bagaimanapun Mitsunobu menghargai King Jo sebagai Jenderal Hosen, entah apapun yang dikatakan orang lain. Tetapi di tengah obrolan itu, Uji menyela pembicaraan. Ia kembali menyinggung soal adiknya, Mitsuyoshi, yang dari awal pertemuan sudah membuat kerusuhan. Hal ini memancing amarah Mitsuyoshi yang tersinggung dengan ucapan seniornya itu. Keributan semakin memanas ketika kedua belah pihak mulai mengejek satu sama lain dengan sebutan botak. Yang mana di sini Mitsunobu menjadi pihak penengah, karena memang semua yang ada di sana berkepala botak. Merasa dirinya dan para saudaranya telah banyak membuat kekacauan di tubuh pasukan King Jo. Mitsunobu pun menyampaikan permintaan maafnya.
Bagaimanapun menurut pandangan Mitsunobu, Iron Union Kingjo memasuki hari-hari terakhirnya. Saat itu terlihat bagaimana tatapan tajam Kingjo menyoroti arah pembicaraan Mitsunobu. Yap, Sugimoto Mitsunobu menyadari satu hal tentang perubahan raut wajah Kingjo yang menurutnya berbeda akhir-akhir ini. Mitsunobu bahkan menyebutkan Kingjo memiliki raut wajah yang berkerut, bulat dan runcing belakangan ini. Dan ini bukan hanya menurut pandangannya seorang, tapi juga menurut semua orang yang ada di Hosen. Ya, dengan tatapan tajamnya, Mitsunobu meyakinkan bahwa keberadaan Moonlight Brothers di Hosen adalah untuk menghilangkan kekecewaan seorang Kingjo. Sebagai Jenderal Hosen, Kingjo sendiri telah menduga ini akan terjadi sewaktu-waktu. Sementara itu di tempat lain, di selatan wilayah kota Torushi, sekolahnya para gagak, Susuran, ada Kome yang dikejutkan dengan kemunculan Seton. Entah apa yang terjadi dengannya, Seton muncul di atap dengan erangan atas rasa sakit yang ia rasakan. Hal itu karena Seton tak sendiri, ada orang lain yang juga naik ke atap bersamanya. Sang Raja Iblis, Hanaki Kuriko. Seton amarahnya meledak, ia tak terima dengan kejahilan juniornya itu. Ia berkata dirinya tak mungkin bisa dibunuh dengan cara demikian. Namun yang terjadi sebenarnya adalah Kuriko menyerang pantat Seton dengan jarinya. Kedatangan Kuriko ke atap Susuran bukan tanpa alasan. Ia punya pertanyaan untuk seniornya tersebut. Kuriko tahu bahwa Seton adalah orang yang mengirim Hana untuk menguji kemampuan bertarungnya. Tanpa membantah tuduhan tersebut, Seton mengatakan kebenarannya. Memang ia yang mengirim Hana. Ia bahkan penasaran bagaimana pertemuan pertama mereka. Yonesaki pun sama dengan kemampuan Hana yang seperti itu. Apakah Hana adalah lawan yang layak untuk Kuriko? Ya, Kuriko sendiri harus merasakan giginya yang patah dan hidung yang berdarah. Setelah menimbang-nimbang memikirkan pertarungannya dengan Hana, Kuriko langsung menuduh Yonesaki adalah otak dibalik rencana pertarungan Hana dengan dirinya. Hanaki Kuriko sendiri mengira cara itu dilakukan oleh para seniornya untuk mengusirnya secara paksa dari Susuran. Emosi Kuriko yang meledak segera diredam Yonesaki. Sejak Hanaki Kuriko mengalahkan Seton, banyak orang asing yang datang untuk menantangnya bertarung. Dan itu adalah takdir dari orang nomor 1 Susuran, sekalipun Kuriko muak dengan hal itu. Akan tetapi, Hana berbeda. Ia mendeklarasikan ambisinya untuk menjadi pemimpin Susuran. Dia memenangkan semua pertempuran, termasuk perang antar siswa baru, hingga akhirnya bertarung dengan Kuriko dan kalah. Namanya akan semakin dikenal seperti Kuriko itu sendiri. Jika Kuriko mengenalnya, ia akan menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab Kuriko untuk membantu perkembangan Hana. Menyinggung soal Hana, satu hal yang teringat dalam benak Kuriko adalah simbol bintang di baju Hana. Tentu percikan ini diperlukan dalam perkembangan Hana, karena Seton meyakini bahwa Hana akan menjadi orang besar nantinya. Itulah mengapa para senior membutuhkan sedikit kekuatan Kuriko. Namun meski keluar dari mulut seniornya, Kuriko tetap tak menganggap serius ambisi Hana. Baginya, Hana sama seperti berandalan pada umumnya yang hanya mengganggu kebebasannya. Di momen ini, Kome tak tinggal diam. Pria yang tak banyak bicara ini mengungkapkan pandangannya terhadap Kuriko. Sebagai puncak Susuran, Kome tahu Kuriko sebenarnya tak ingin memikirkan tentang sesuatu yang dia sendiri tak ingin direpotkan karenanya. Mulai sekarang, Hana dan Kuriko sosok yang akan membawa kemajuan bagi Susuran itu sendiri. Tak peduli apakah Kuriko tak memedulikannya atau dia tak ingin tahu dengan urusan itu. Namun jika tetap seperti itu, Kome meminta Kuriko untuk segera menghilang dari Susuran. Perkataan Yonesaki berhasil mengejutkan Seton dan Hanaki Kuriko. Sebagai sosok yang paham dengan Susuran, Kome memahami Kuriko cenderung menghindari pertarungan karena itu cukup mengganggu kebebasannya. Mendapat perkataan semacam itu, Hanaki Kuriko pun terdiam. Tak ada kata yang bisa ia sampaikan setelahnya. Ini menarik, sosok seperti Kome memang bukan orang yang menonjol. Namun setiap kali dia mengatakan sesuatu, ucapannya selalu didengarkan. Bahkan Seton mengatakan Kome pantas untuk menjadi bos Susuran. Sedangkan rival mereka juga tengah melakukan perbincangan panas. Seperti yang diungkapkan Mitsunobu, Kingjo luar biasa sejak konflik dengan aliansi Kurotaki. Dia bahkan tak mundur seinci pun menghadapi musuh-musuhnya. Malahan dia yang berhasil memukul mundur mereka. Dan juga pertarungannya melawan Nakajima Shinsuke sangat menghibur untuk disaksikan, meski tak diketahui siapakah yang berhasil menang dalam duel mereka.
Namun setelah konflik dengan aliansi Kurotaki perlahan mereda, Mitsunobu merasakan perubahan sedikit demi sedikit. Seperti saat tahun lalu, 8 orang siswa Hosen dihajar oleh freshman susuran Hanaki Kuriko. Kingjo tak melakukan apapun. Juga, beberapa bulan ke belakang, Mitsuyoshi dan Butcher terlibat dalam perselisihan. Kingjo pun tak mengatakan apapun pada mereka. Ia hanya bertemu secara pribadi dengan Seton. Beberapa contoh kejadian inilah yang menimbulkan keresahan pada para bawahan Kingjo, terutama para petinggi dari kalangan sophomore seperti Mitsuyoshi dan Mashima Kazuya. Jika meninjau dari kasus tersebut, Mitsunobu menduga Kingjo seakan takut untuk menghadapi susuran. Ya, meski ini bukan hanya sebatas opini pribadinya, tapi juga dari yang lain. Suasana pertemuan di aula judo Akademi Hosen menjadi menegangkan. Semua perkataan Mitsunobu mengusik ketenangan Jo. Setelahnya ia berdiri, membiarkan Jenderal Hosen memikirkan hal tersebut. Pun dengan saudara kedua Moonlight Brothers, Tsukimoto Mitsuyoshi. Dia juga menduga Kingjo akan membiarkan Moonlight Brothers mengambil alih hal tersebut. Dan jika memang benar demikian, Mitsuyoshi meminta Kingjo untuk tetap berdoa yang terbaik untuk mereka. Kingjo benar-benar terdiam. Dia mengambil sebatang rokok, lalu menyalakannya. Nampak terlihat kemurungan Kingjo yang dibebani tanggung jawab sebagai Jenderal Hosen. Di satu sisi, ia bukannya tak mau menghadapi susuran, namun membicarakan level kekuatan tampaknya memang cukup berat. Lalu kita beralih ke susuran. Di sana ada Hana yang terkejut saat kelas olahraga. Ia mendengar kabar dari Sakota bahwa Hanaki Kuriko datang ke sekolah pagi ini. Kemudian karena Hana masih dihantui rasa bersalah akibat kesalahpahaman, ia pun pergi. Hana memang pribadi yang baik. Dia tak sungkan untuk meminta maaf, bahkan setelah ia tiba-tiba mengajak bertarung dua seniornya itu. Namun Takefumi Sakota justru lebih terkejut lagi mendengar berita kekalahan Tsukishima Hana. Meski Hana sendiri tak mempermasalahkan hal itu. Kala itu Hana yang disibukkan untuk meminta maaf. Dua orang yang dimaksud ternyata memperhatikannya dari atap susuran. Kuriko bahkan penasaran apa yang dipikirkan Kurosar tentang Tsukishima Hana. Menurutnya sosok Hana cukup menarik, sampai-sampai Seton mengakui dan mendukungnya. Opininya ini bukan tanpa alasan, mengingat Hana mampu mengalahkan Kurosar dengan kemampuan bertarungnya. Dan ini mungkin mengejutkan, tapi faktanya Hana mampu mengalahkan semua sophomore kecuali Hanaki Kuriko. Seketika Kuriko terdiam mendengar perkataan Kurosawa tentang Hana. Pandangan Kuriko pun mulai berubah. Tanpa angin, tanpa adanya hujan, ia melunak. Bahkan dia siap memberikan bantuan kekuatannya. Ketika terjadi sesuatu pada Tsukishima Hana, Kuriko meminta Kurosar untuk memberitahukan hal itu padanya. Kita berpindah ke tempat orang yang dibicarakan Kurosar dan Kuriko sebelumnya. Tsukishima Hana terlihat menyusuri jalanan bersama Muto Renji. Saat itu Renji ingin pergi sebentar untuk membeli rokok di sebuah vending mesin di seberang jalan. Tiba-tiba dari belakang, Hana dipanggil oleh seseorang dengan celana seragam Hosen. Muto Renji yang menyadari kemunculan Hosen di wilayah susuran pun terkejut. Ia melihat Hana didekati siswa Hosen yang mana dia bukan siswa biasa. Dengan tergesa-gesa, Renji menghampiri Hana untuk menanyakan tujuan siswa Hosen tersebut. Namun Hana justru tersenyum karena pria tersebut datang hanya untuk meminta tanda tangannya. Ini adalah kali pertama ada seseorang yang datang untuk meminta tanda tangannya. Tetapi Renji mengenali pria yang dimaksud Hana itu, saudara ketiga Moonlight Brothers, Tsukimoto Mitsumasa dari Akademi Hosen. Ini juga kali pertama Hana mendengar nama Hosen. Saat itu Mitsumasa tak sendiri, dia telah ditunggu temannya Otani Ken. Ken tak menduga Mitsumasa menemui Hana hanya untuk meminta tanda tangannya. Terlihat cukup aneh, namun sangat menarik baginya. Ia tahu susuran diisi nama-nama mentereng seperti Takefumi Sakota, Muto Renji, Yaita Ogumi. Mereka adalah orang-orang yang bisa menuju puncak susuran, namun Hana muncul di tengah-tengah mereka. Ya, Mitsumasa bisa melihat kekuatan Hana yang mengerikan hanya dengan melihat auranya saja. Di saat seperti ini, Mitsumasa malah pergi. Padahal dia telah ditunggu oleh kakaknya untuk menghadiri pertemuan para petinggi di aula judo. Alih-alih ikut terlibat dengan pertemuan yang merepotkan, lalu menunjukkan wajah di hadapan para petinggi, Mitsumasa memiliki ketertarikan kuat terhadap Tsukishima Hana, Murata Sogo dari armamen, dan juga Amachi Hisashi. Tak salah lagi menurut Mitsumasa, orang-orang itulah yang akan banyak bersenang-senang nantinya.
Ngomong-ngomong, daripada kembali ke sekolah, Mitsumasa justru berniat untuk mendapatkan tanda tangan dari Murata Shogo. Siang pun berlalu, malam pun tiba. Armamen malam ini tengah mengadakan pertemuan. Mereka juga membahas situasi Torushi yang banyak diisi nama-nama asing, terutama masalah utamanya adalah Susuran dan Hosen. Inada Genji belakangan ini melihat pasukan botak pembunuh Hosen berkeliaran di sekitar sini. Oh iya, di sini ada Genba Hisashi, pria pendiam yang kekuatannya cukup diperhitungkan. Selain Genba, ada juga pemimpin The Front of Armament generasi kelima, Takeda Kosei. Genji penasaran apakah Kosei telah mendengar laporan tersebut dari Yanagi. Apapun yang terjadi bukanlah masalah, yang jadi masalah adalah Hosen itu sendiri. Susuran memiliki 3 atau 4 orang hebat, sedangkan Hosen hanya memiliki Kingjo. Jika Kingjo tak bergerak, Hosen pun takkan bergerak. Kai Yasunori menambahkan rumor yang mengatakan Moonlight Brothers lah dalang yang menekan Jo untuk bergerak. Kokichi Kawaji mulai melihat Jo sebagai pribadi yang berbeda. Akan tetapi berbeda dari teman-temannya, pemimpin TFA generasi kelima berpikiran lain. Yap, menurut Takeda, satu-satunya yang tak berubah adalah Kanayama Jo atau Kingjo. Lalu keesokan harinya, di sebuah kota yang jaraknya 120 km dari Susuran dan Hosen, Kingjo tengah menunggu seseorang di sebuah taman. Kingjo menemui kawan lama, seseorang yang tak asing baginya. Pria ini bahkan menyangka Jo adalah orang yang pertama mau bertemu dengannya setelah sekian lama. Jo pun memanggilnya dengan sebutan paman. Mantan Presiden Aliansi Kurataki, Nakajima Shinsuke, pria yang mundur dari jabatannya di musim panas kemarin ini, bertemu secara pribadi dengan Kingjo.